Selama 3 hari penuh, sebuah radio militer terus mengirim laporan rutin, tepat waktu, tanpa jeda, tanpa kesalahan. Masalahnya, ketika tim penyelamat akhirnya tiba di lokasi pos jaga itu, tidak ada satupun orang yang masih hidup. Senjata berkarat di tangan mayat, darah sudah mengering. Namun, radio di sudut ruangan masih menyala, dan laporan terakhir baru saja terkirim beberapa menit sebelumnya. Siapa yang berbicara jika semua sudah mati? Pos jaga Raven Lamp berdiri di lokasi yang bahkan jarang muncul di peta resmi. Sebuah bangunan beton kecil, terjepit di antara hutan basah dan tanah rawa, ratusan kilometer dari markas terdekat. Tugasnya sederhana, mengawasi jalur logistik lama yang sudah hampir tak digunakan. Tidak ada pertempuran besar di wilayah itu. Tidak ada laporan musuh aktif. Karena itulah, pos ini hanya diisi 6 orang prajurit dengan sistem jaga bergiliran. Setiap hari, tepat pukul 00, 12, dan 18, Raven 6 wajib mengirim laporan kondisi. Formatnya selalu sama, cuaca, situasi, jumlah personil. Selama berbulan-bulan, laporan itu monoton dan membosankan. Hingga suatu pagi, markas menyadari sesuatu yang janggal. Laporan tetap masuk, tepat waktu, nada suara tenang, tidak ada kode darurat. Namun, tidak ada satupun respons saat markas mencoba menghubungi balik. Awalnya itu dianggap gangguan sinyal. Wilayah rawa memang sering mengacaukan komunikasi. Tapi hari pertama berlalu. Hari kedua, hingga hari ketiga, Raven 6 masih hidup, masih mengirim laporan, seolah pos itu beroperasi normal. Padahal pada hari ketiga itulah tim penyelamat dikirim. Dan apa yang mereka temukan tidak pernah tercatat secara resmi dalam laporan militer manapun. Tim penyelamat tiba menjelang senja. Helikopter tidak bisa mendarat terlalu dekat karena kabut rawa yang tebal, jadi mereka berjalan kaki hampir 1 kilometer terakhir. Sejak awal, ada sesuatu yang terasa salah. Tidak ada suara, tidak ada aktivitas. Pos jaga yang seharusnya memiliki penjaga di menara tampak kosong. Lampu masih menyala, tapi tidak ada bayangan bergerak di balik kaca. Saat mereka mendekat, radio lapangan di tangan komandan tiba-tiba berbunyi. Frekuensinya sama. Raven 6 sedang mengirim laporan rutin. Suara pria terdengar jelas, datar, profesional. Situasi aman, tidak ada kontak, personil lengkap. Kalimat itu diucapkan persis seperti prosedur standar, terlalu rapi, terlalu sempurna. Tim saling berpandangan. Salah satu prajurit berbisik, "Kalau lengkap, kenapa tidak ada yang menyambut kita?" Mereka mencoba membalas panggilan, tidak ada jawaban. Laporan selesai dikirim, lalu sunyi, seperti setiap jadwal sebelumnya. Pintu pos jaga tertutup rapat dari dalam, tidak ada tanda perlawanan di luar. Tidak ada bekas serangan, namun bau besi dan sesuatu yang busuk mulai tercium dari celah ventilasi. Komandan memberi aba-aba, senjata diangkat, pintu didobrak, dan detik ketika pintu itu terbuka adalah detik ketika semua teori logis mulai runtuh. Pintu pos jaga terbuka dengan bunyi dentuman berat. Udara lembab bercampur bau darah lama langsung menjergap hidung. Di dalam ruangan sempit itu, lampu neon masih menyala redup, berkedip pelan seolah kehabisan tenaga. Lantai penuh jejak kaki yang sudah mengering, saling tumpang tindih, tapi semuanya berhenti di satu titik, di dekat meja radio. Tubuh pertama tergeletak tepat di kursi operator. Kepalanya tertunduk ke samping, helm masih terpasang, tangan kirinya menggenggam headset radio. Kaku, sudah lama mati. Dari warna kulit dan kondisi darah, dokter lapangan memperkirakan kematian terjadi lebih dari 2 hari lalu. Namun anehnya, radio di depannya masih hangat. Satu persatu, 5 tubuh lain ditemukan. Ada yang bersandar di dinding, ada yang terkapar di dekat pintu belakang, satu lagi di menara pengawas. Jatuh dengan teropong masih menempel di mata. Tidak ada luka tembak, tidak ada bekas ledakan. Beberapa menunjukkan tanda kejang hebat. Rahang mengatup tak wajar, kuku patah karena mencakar lantai beton. Yang paling mengganggu, semua jam tangan mereka berhenti di waktu yang berbeda. Selisihnya hanya beberapa menit. Seolah mereka tumbang satu persatu, bukan sekaligus. Di tengah ruangan, radio kembali menyala. Lampu indikator berkedip, frekuensi aktif, dan di log komunikasi tercatat laporan terakhir dikirim 5 menit sebelum tim masuk. Padahal tidak ada satu paru-paru pun di ruangan itu yang masih bernapas. Tim segera mengamankan radio dan memutar ulang log transmisi yang tersimpan di perangkat cadangan. Pada awalnya, semua terdengar normal. Laporan pertama di hari hilangnya kontak terdengar seperti biasa. Intonasi standar militer, tempo bicara stabil, tidak ada tanda panik. Namun saat rekaman laporan hari kedua diputar,
beberapa orang di ruangan saling menoleh tanpa sadar. Suaranya tidak persis sama. Bukan perbedaan besar, hanya jeda napas yang sedikit lebih panjang, tekanan suara yang terdengar lebih berat. Seorang analis komunikasi dari markas yang ikut dalam tim menunjuk grafik gelombang suara. Polanya berubah, bukan seperti suara orang yang kelelahan, melainkan seperti suara yang dipelajari ulang. Pada laporan ketiga, perubahan itu semakin jelas. Nama komandan pos salah diucapkan satu kali, lalu dikoreksi seolah pembicara baru sadar telah membuat kesalahan. Dalam prosedur militer, kesalahan seperti itu hampir tidak pernah terjadi. Yang lebih mengganggu, laporan hari ketiga yang dikirim beberapa menit sebelum tim masuk mengandung frasa yang tidak ada dalam format resmi. Situasi aman, tidak ada kontak, kami masih di sini. Kalimat terakhir itu membuat ruangan sunyi. Kami masih di sini bukan bagian dari laporan standar. Itu kalimat tambahan, kalimat penegasan. Radio kembali mengirim sinyal statis pendek, seperti mencoba terhubung. Tidak ada yang menyentuh tombol, tidak ada sumber suara manusia di ruangan itu. Namun indikator transmisi menyala, seolah-olah sesuatu sedang belajar berbicara menggunakan suara orang mati. Dokter lapangan bekerja cepat sebelum malam benar-benar turun. Setiap tubuh diperiksa satu persatu, di bawah cahaya lampu portabel yang bergetar tertiup angin rawa. Tidak ada luka luar yang mematikan, tidak ada bekas racun yang umum digunakan di medan perang. Paru-paru tidak menunjukkan tanda gas beracun. Detak jantung terakhir sulit diperkirakan, karena pembuluh darah menunjukkan pola kejang ekstrim. Kesimpulan awalnya membingungkan, kematian akibat henti jantung mendadak pada 6 orang sehat dalam rentang waktu yang sangat berdekatan, tanpa pemicu yang jelas. Namun, ada satu detail kecil yang hampir terlewat. Semua korban menunjukkan pendarahan mikro di telinga dan hidung. Sangat halus, hampir tak terlihat. Dokter mengaitkannya dengan tekanan ekstrim, seperti gelombang suara frekuensi rendah dalam intensitas tinggi. Masalahnya, tidak ada alat sonik di pos jaga itu. Tidak ada catatan uji coba. Tidak ada peralatan rahasia. Lebih anehnya, otot-otot rahang mereka menunjukkan kontraksi kuat yang terjadi bersamaan dengan kematian, seolah mereka semua sedang berusaha menahan teriakan. Ketika temuan ini dilaporkan ke markas, responsnya singkat dan kaku. Hentikan investigasi lanjutan di lokasi, amankan peralatan komunikasi, jangan gunakan radio pos tersebut lagi. Perintah itu sendiri terasa seperti upaya menutup sesuatu. Dan tepat setelah pesan itu diterima, radio Raven 6 mengirim satu transmisi lagi. Tanpa jadwal, tanpa diminta. Lampu radio menyala, lebih terang dari sebelumnya. Semua orang di ruangan itu menoleh serempak. Jam menunjukkan pukul 22.41, bukan waktu laporan. Frekuensi terbuka sendiri tanpa ada tangan yang menyentuh perangkat. Suara statis terdengar beberapa detik, lalu suara manusia. Nada suaranya rendah, serak, seperti seseorang yang baru belajar mengatur pita suara. Bukan satu dari 6 prajurit, namun juga bukan suara asing sepenuhnya. Ada potongan intonasi yang terasa familiar, seolah disusun dari fragmen suara mereka. Raven 6 melapor. Setiap kata diucapkan terpisah, dengan jeda tidak wajar. Beberapa suku kata terdengar terdistorsi, seakan dipaksakan melebati alat yang tidak seharusnya digunakan untuk berbicara. Analis komunikasi menatap layar, wajahnya pucat. Gelombang suara ini bukan rekaman, ini transmisi langsung. Komandan memerintahkan untuk memutus daya, namun sebelum kabel dicabut, suara itu melanjutkan. Kami mengikuti prosedur. Lalu berhenti. Tidak ada laporan lanjutan, tidak ada suara napas, tidak ada tanda kehidupan. Radio mati setelah daya diputus dan tidak pernah menyala lagi. Keesokan paginya, semua peralatan Raven 6 disegel. Seluruh personel diminta menandatangani pernyataan kerahasiaan. Dalam arsip resmi, kejadian ini diklasifikasikan sebagai gangguan komunikasi dan kematian alami simultan. Namun, satu anggota tim penyelamat bersumpah, saat suara itu berbicara, jarum kompas di sakunya berputar liar.
Pagi hari setelah lokasi disterilkan, satu-satunya hal yang masih diperbolehkan adalah menyalin data. Bukan untuk dianalisis, hanya untuk arsip. Semua rekaman radio Raven 6 dipindahkan ke perangkat penyimpanan eksternal milik analis komunikasi. Prosesnya berjalan normal sampai menit ke-9. Beberapa file tiba-tiba gagal disalin. Layar menampilkan pesan error sederhana. Data korup. Saat dicoba ulang, file itu sudah tidak ada. Bukan rusak, hilang. Seolah tak pernah direkam. Padahal, log sistem masih menunjukkan waktu perekamannya. Yang tersisa hanya potongan audio berdurasi beberapa detik. Tidak cukup untuk laporan lengkap. Namun cukup untuk membuat siapapun yang mendengarnya diam. Di balik statis, terdengar suara napas berat. Bukan satu, melainkan beberapa, saling tumpang tindih. Lalu suara seperti kursi bergeser. Setelah itu, satu kalimat berbisik, sangat pelan. Giliran berikutnya, jaga radio. Analis menghentikan pemutaran. Tangannya gemetar. Kalimat itu tidak tercatat di log transmisi manapun. Artinya, audio tersebut terekam sebelum tombol kirim ditekan, sebelum suara itu keluar. Ketika laporan resmi dibuat, bagian ini tidak disertakan. File-file yang hilang dianggap kegagalan teknis. Namun, analis itu menyimpan satu salinan pribadi, yang beberapa minggu kemudian ikut menghilang dari laptopnya tanpa jejak. Secara resmi, tidak ada saksi hidup dari Raven 6. Namun di dokumen medis yang tidak pernah dipublikasikan, tercatat satu nama tambahan, seorang prajurit logistik yang sempat singgah di pos itu 2 hari sebelum semua laporan aneh dimulai. Ia tidak bertugas di sana, hanya mengantar suplai, lalu pergi sebelum malam. Saat diwawancarai, prajurit itu tidak terlihat terluka, tapi selama wawancara, ia terus meminta radio di ruangan dimatikan. Bahkan radio yang tidak menyala pun membuatnya gelisah. Tangannya berkeringat, matanya terus menatap sudut ruangan, seolah menunggu sesuatu berbunyi. Ia mengaku saat berada di Raven 6, ia mendengar suara bisikan dari radio tengah malam. Bukan panggilan, bukan statis, tapi suara orang yang sedang berlatih bicara, mengulang kata-kata prosedur dengan nada salah, seperti membaca buku manual tanpa mengerti artinya. Yang membuatnya pergi lebih cepat dari jadwal adalah satu kalimat yang ia dengar tepat sebelum tidur. Kalau kau pergi, siapa yang jaga? Saat ditanya apakah ia melaporkan hal itu, jawabannya singkat. Ia takut dianggap gila. Beberapa minggu setelah kejadian Raven 6 ditutup, prajurit itu dipindahkan ke unit non-komunikasi. Tidak ada catatan gangguan mental. Namun, hingga kini, ia menolak berada di satu ruangan dengan radio aktif. Dan satu hal terakhir yang ia ucapkan sebelum wawancara dihentikan adalah ini. Radio itu tidak memanggil markas. Radio itu sedang mencari pengganti. 2 minggu setelah insiden, Raven 6 resmi ditutup. Tidak ada upacara, tidak ada pengumuman. Nama pos itu perlahan menghilang dari dokumen operasional. Pada peta terbaru, wilayah tersebut diberi tanda kosong. Bukan zona terlarang, bukan area berbahaya. Hanya tidak ada apa-apa, seolah pos itu tidak pernah ada. Bangunan fisiknya dibongkar sebagian, menara pengawas diruntuhkan. Namun, fondasi beton tetap dibiarkan, terkubur lumpur dan tumbuhan rawa. Yang menarik, semua peralatan komunikasi dimusnahkan di tempat, kecuali satu radio cadangan yang dibawa ke markas untuk analisis teknis lanjutan. Radio itu disimpan di gudang bawah tanah, tanpa sumber daya, tanpa antena. Menurut catatan, perangkat itu tidak pernah diaktifkan lagi. Namun seorang teknisi gudang menulis laporan kecil, tidak pernah ditindaklanjuti, tentang lampu indikator yang sempat berkedip sendiri saat gudang kosong. Lebih janggal lagi, 3 bulan setelah Raven 6 ditutup, markas menerima satu sinyal pendek di frekuensi lama pos itu. Tidak ada suara, hanya nada statis, dan satu denyut seperti penanda waktu. Persis di jam laporan lama. Tidak ada tindak lanjut, sinyal itu diabaikan, dicatat sebagai gangguan spektrum. Namun bagi mereka yang pernah berada di Raven 6, sinyal itu bukan gangguan. Itu pengingat. Tidak ada investigasi lanjutan, tidak ada konferensi pers. Kasus Raven 6 ditutup dengan kalimat paling aman dalam birokrasi militer. Tidak ditemukan ancaman berkelanjutan. Namun bagi mereka yang membaca arsip mentah sebelum disunting, satu pola tidak bisa dihapus.
Radio Raven 6 tidak pernah meminta bantuan, tidak pernah mengirim kode bahaya. Ia hanya melakukan satu hal, terus melapor, seolah tugas itu lebih penting daripada hidup para penjaganya sendiri. 6 orang mati satu persatu, namun prosedur tetap berjalan, jadwal tetap dipatuhi. Hingga akhirnya, yang tersisa hanyalah suara, tanpa tubuh. Beberapa analis percaya kejadian ini bukan serangan, bukan sabotase, bukan pula fenomena supranatural, melainkan contoh ekstrem dari apa yang terjadi ketika sistem dibiarkan berjalan tanpa manusia, ketika alat mengambil alih makna tugas dan manusia hanya menjadi bagian yang bisa diganti. Raven 6 mengajarkan satu hal mengerikan, bahwa sesuatu tidak perlu hidup untuk meniru kehidupan, dan sesuatu tidak perlu sadar untuk meneruskan kebiasaan manusia. Di arsip terakhir, satu catatan kecil tertulis tangan ditemukan di berkas penutupan. Tidak ada tanda tangan, hanya satu kalimat. Jika laporan masih masuk, jangan pernah menjawabnya. Ketaatan tanpa kesadaran bisa menjadi jebakan mematikan. Sistem, teknologi, dan prosedur diciptakan untuk membantu manusia, bukan menggantikannya sepenuhnya. Saat manusia berhenti bertanya dan hanya menjalankan perintah, batas antara alat dan penguasa bisa lenyap tanpa disadari. Kalau kamu merasa cerita ini membuat bulu kuduk merinding, tekan like sekarang. Tulis di kolom komentar, menurutmu apa sebenarnya yang berbicara lewat radio Raven 6? Dan subscribe supaya kamu tidak ketinggalan kisah nyata mencekam lainnya yang jarang dibicarakan. Cerita berikutnya bahkan lebih dekat dari yang kamu bayangkan.